Oke, jadi hari Senin yang indah ini, pagi hari ini kita ketemu lagi ya dalam satu episode lagi di program Ngobrol Apa. Ngobrol seru? Seputar apa aja. Nah, dan kali ini sudah ada salah satu bintang tamu atau narasumber yang udah nggak asing lagi buat kita ya. Udah beberapa kali ya, kalau dihitung-hitung udah berapa kali nih bareng Ngobrol Apa. Ingat nggak? Nggak ingat ya? Maaf, ada yang hampir kesandung. Okay. Udah berapa kali ya? Ngobrol apa? Iya, ngobrol apa? 3 nggak sih? Iya, iya. Pandemi episode, 2 kali. Ya, episode pertama sama dia, sama Ita, terus episode berikutnya itu bulan-bulan Januari tahun lalu juga. Iya, pokoknya kita bahas pandemi. Ya, pandemi. Dan yang terakhir sama dia itu bahas soal good looking kalau nggak salah. Ya bukan, kan? Tahun lalu. Bukan cuy, konten. Oh, demi konten. Demi konten. Berarti udah 4 kali ya. Oh iya benar, 4 kali. Ya maaf. 4 kali, oke. Nah, dan kali ini tentu saja ada sesuatu yang kita bahas lagi ya, bareng-bareng. Setiap hari Senin seperti biasa kita akan ngobrol bersama dalam sebuah program namanya Ngobrol Apa. Dan kalian bisa dengerin ini lewat Askara Radio Streaming di jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di www.twr.org atau lewat aplikasi kita. Nah, tapi ini juga aku rekam tentu saja seperti biasa. Kalian bisa dengerin rekamannya lewat channel kita di Disciples Media jam 6 sore setiap hari Selasa. Oke, kita langsung aja ya. Yep. Dan apa topiknya? Topiknya kali ini itu soal insecure. Insecurity. Ya, insecurity. Nah, insecure itu kayaknya kita sering ya dengar sebuah istilah yang satu ini ya. Nah, tapi mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu nih. Nah, sebenarnya itu apa sih artinya dari insecurity? Definisinya. Insecure kalau yang ya kita denger ya. Ya. Itu utamanya tuh insecure tuh perasaan tidak aman. Kan lawannya secure kan. Betul. Jadi ada ujung-ujungnya tuh kadang merasanya tidak berguna, useless, seperti itu. Jadi selalu merasa kayak ada yang salah sama diri sendiri gitu. Entah apapun itu gitu ya. Itu sih kayaknya insecure. Secara singkat kayak Secara gitu ya. singkat kayak gitu. Makanya kita sekarang kan sering banget ngomong kayak, duh insecure aku gitu. Kayaknya udah berapa tahun belakangan ini begitu merasa kayak nggak pede atau apa itu diasosiasikan dengan insecurity. Oke, jadi itu sebuah istilah ya. Dari atau mungkin istilah dulu orang sering bilang itu kayak minder kali ya. Minder bisa. Ya, itu cuman beda istilah aja kali ya. Nah, penyebabnya apa sih kalau insecure ini? Insecure itu yang pasti berarti belum nyaman dengan diri sendiri. Jadi kayak ada satu hal yang pengen diubah terus atau ada satu hal yang kayaknya nih aku pengennya nih diubah begitu kan, harusnya nggak kayak gini gitu, dan mungkin ada hubungannya erat tuh dengan membanding-bandingkan sama orang lain gitu. Biasanya gitu sih. Terus betul. Karena nggak merasa puas gitu ya dengan diri sendiri gitu, dan juga ujung-ujungnya jadinya nggak bersyukur ya. Maksudnya berkurang lah bersyukurnya gitu kalau dalam sehari-hari. Ya itu sih kayaknya yang penyebab. Oke, penyebab utamanya seperti yang udah disebutin tadi ya, salah satunya yang nggak puas. Terus apa tadi? Karena membanding-bandingkan, akhirnya dia bisa ini aku nggak bisa. Dia kayak gini aku kok kayak gini, beda. Akhirnya dia ya akibat membandingkan itu akhirnya standarnya itu ya kayak standarnya orang lain dipakai ke dia ya. Benar. Padahal kan ya tidak gitu. Bisa ya, nggak gitu konsepnya ya. Ya, malah bikin itu tadi insecure. Dan kalau gitu itu jangan dilakukan. Singkatnya seperti itu ya. Iya, jangan sering-sering. Ya, jadi pembahasan kita selesai karena enggak ya, belum ya. Nah, itu kan tadi kita udah bahas penyebab dan definisi dari insecure nih. Nah, kalau insecure sendiri itu apa sih yang bisa akibatnya dari kalau misalkan kita punya perasaan insecure itu akibatnya apa? Kan tadi aku udah sempat mention ada yang merasa nggak berguna itu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan insecure yang sampai parah banget, terus akhirnya benar-benar merasa kalau kayaknya nggak ini deh, kayak peranku di dunia ini kayaknya nggak penting deh. Nah, bisa sampai kayak gitu kan? Bisa juga kan, maksudnya bisa. Sampai se-insecure itu gitu loh, sampai benar-benar merasa kayak dirinya tuh nggak ada harganya sama sekali gitu. Ya kan, itu kalau misalnya dibiarin terus-menerus gitu. Jadi benar-benar nggak ada
merasa percaya diri, benar-benar nggak tahu kalau sebenarnya nih aku bisa berkontribusi apa sih buat sekitar atau dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibiarin terus-menerus atau malah dipelihara, insecurity itu malah berakibat ya macam-macam itu sih, bisa mungkin berniat untuk bunuh diri. Iya, menyelesaikan sih, betul. Waktunya sendiri di dunia ini. Gitu. Iya, memang ada kasus-kasus tertentu itu yang akibatnya penyebabnya gara-gara insecure ya. Iya, maksudnya insecure terus mungkin jadi depresi, jadi depresi akhirnya ya jadi suicidal ya. Iya. Ada kecenderungan untuk kayak gitu. Iya, tapi jangan seperti itu. Jangan sampai. Nah, itu makanya kita sekarang lagi ngebahas itu ya. Siapa tahu yang mendengar ini boleh. Betul. Waduh, jangan-jangan aku lagi insecure nih. Jangan-jangan atau mungkin udah depresi. Bisa jadi. Bisa jadi kan, nggak ada yang tahu ya. Dan insecure tuh menurutku juga kayaknya beda-beda juga antara cewek, cowok itu punya insecurity yang spesifik sih kayak. Oke, nah itu kayaknya kita akan bahas tuh. Kalau kan kamu cewek, aku cowok. Insecure-nya kita. Cewek, Insecure-nya kayak apa nanti kita bahas secara khusus tuh. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke sana kita bahas dulu yang lain ya. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong insecure penyebabnya ada kayaknya ketinggalan satu deh. Apa? Dibully. Tahu nggak sih? Oh iya. Gara-gara dibully akhirnya dia bisa insecure. Ya, kamu yang pernah bully orang ya? Ada di episode Disciple Media atau apa nanti dicari ya. Waktu itu ada episode sama kameramen yang lagi di belakang kamera nih. Dia itu sudah mengaku dosa. Sudah mengaku dosa. Semoga orangnya denger ya, karena sejak saat itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi nggak apa, udah punya anak dan lain sebagainya, Pak Aman. Ya. Oke. Nah, jadi intinya gara-gara dibully itu juga bisa jadi orang bisa jadi insecure ya. Malah ada kasus bullying juga yang berakibat orang itu bunuh diri. Oh iya, pastilah. Apalagi itu kan sebenarnya kalau insecure itu kan dari diri sendiri ya. Mungkin orang lain nggak ngomong apa-apa, tapi kita sendiri yang kok aku jelek sih, kok aku apa. Nah, apalagi ditambah dibully. Ya, mungkin dia sebelumnya mungkin nih nggak merasa kalau misalnya mukanya jelek atau mukanya apa, tapi akhirnya begitu dibully gitu, ini apa gimana? Iya bener nih kata dia gitu, akhirnya down. Iya, kalau aku ngaca kok ternyata gimana gitu. Misalnya gitu apa-apa. Nah, itu malah menambah list yang penyebabnya itu ya bikin insecure. Pasti itu bisa. Ya, dan itu bahaya ya. Kalau ditanya bahaya apa enggak, kalau dibiarin sebenarnya bahaya nggak sih? Apa nih pembulinya? Enggak, bukan. Insecure. Insecure iya. Tadi kan udah di-mention. Pokoknya itu ada stepnya ya. Karena bisa menghilangkan self esteem sama sekali kan, menghilangkan apalagi tuh. Dan karena mungkin saling berkaitan ya, ngomong insecure terus love yourself kayak gitu. Karena kan kalau misalnya nggak love yourself, pasti hubungan ke orang lain tuh juga terpengaruh gitu loh. Betul. Jadi kayak interaksimu sama orang lain bukan hanya mindernya, tapi mungkin bisa jadi kayak apa ya, ke orang jadi misalnya judes atau apa, macam-macam lah gitu outputnya. Tapi yang pasti itu sangat berpengaruh dengan interaksi ke orang lain. Betul. Setuju. Nah, ini aku juga udah nyiapin ya salah satu artikel, ini alamatnya di halodoc.com. Nah, bentar, aku buka dulu ya. Oke, nah jadi ini secara singkatnya aku bacain ya. Di Halodoc ini artikelnya ditulis 15 September 2021, jadi sekitar setahun yang lalu ya. Nah, jadi insecure itu adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pasalnya hal ini bisa berkaitan dengan kondisi tubuh secara menyeluruh. Bahkan bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Benar juga ya, kualitas hidup. Biasanya orang yang insecure itu cenderung mungkin dia akhirnya memikirkan kelemahannya nggak sih? Iya, maksudnya terus menerus. Iya, dipikirin yang sebenarnya itu nggak perlu dipikirin. Kadang-kadang nggak perlu dipikirin. Akhirnya dia memikirkan itu, nggak bisa tidur, begadang akhirnya. Ya itu banyak penyakit dari situ kan, asam lambung apa segala macem, akhirnya liver. Penyakit, komplikasi meninggal. Ya nggak secepat itu sih ya, tapi ya bisa. Artinya poin self care itu juga hilang gitu loh. Betul. Gara-gara insecure itu tadi. Nah, benar. Ini aku lanjutin. Orang yang mengalami kondisi ini seringkali merasa tidak percaya diri. Nah, itu indikasi pertama, benar nggak sih? Orang yang insecure itu indikasinya adalah dia tuh nggak pede. Kedua itu membandingkan diri dengan orang lain seperti yang tadi udah dibilang. Dan yang ketiga adalah tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin nggak keluar dari zona nyaman bisa jadi ya, karena mungkin dia merasa kalau ya bukan bagiannya, akhirnya itu aku sih agak-agak sulit ya. Akhirnya kalau misalkan nggak keluar dari zona nyaman gara-gara insecure ya
ya jangan. Iya, maksudnya kalau karena apa namanya hal-hal yang tadi ya, yang percaya dirinya udah hilang sama sekali, terus akhirnya udahlah aku di dalam bubble ini aja gitu kan, kayak nggak mau keluar-keluar, ya itu juga bahaya juga sih. Betul, bisa betul. anxiety atau bisa nanti kena panic attack atau apalah macam-macam. Wah, panic attack. Iya bener loh, bisa kan. Maksudnya rembetnya untuk mental health tuh macam-macam tuh kan ya, betul. bisa terdampak. Nah, terus ini kita mau di artikel ini juga kita mau baca nih salah satu apa nih? Tanda-tanda. Wih, ketika kita ngerasa insecure ada apa aja di sini ya. Kita udah bahas tapi kita mau baca yang langsung dari artikel ya. Oke. Yang pertama ada merasa rendah diri. Nah, rendah diri itu kayak apa sih? Rendah diri sebentar dibaca aja ya. Ketika seseorang mengalami insecure, tanda yang paling terlihat adalah rendah diri kan. Sabar ya. Nah, itu sebaiknya kenali dan cintai diri sendiri agar terhindar dari rasa tidak percaya diri yang menyebabkan gangguan psikologis. Oke, jadi rendah diri itu bisa dibilang kayak ini ya. Ya kebalikannya pede ya. Iya, betul. Bukan rendah hati ya. Iya, bukan rendah hati beda. Rendah hati sama rendah diri itu beda. Kalau itu menganggap diri pasti di bawahnya orang lain. Terus-menerus gitu. Terus-menerus dan itu jadi karakter. Iya. Ya kan? Kalau rendah hati itu ya beda, dia tuh humble ya. Iya, humble. Tidak menyombongkan diri. Dia bisa gitu. Mungkin cuman dia nggak mau nunjukin. Nah, itu rendah hati. Teman kalau rendah diri itu ya minder itu tadi ya. Ya atau apa namanya? Insecure itu tadi. Iya. Ya kan? Jadi menarik diri dari lingkungan lah pasti itu. Betul. Terus tanda kedua ini ada mengalami takut berlebih. Nah, takut berlebih itu bisa dibilang kayak anxiety tadi itu ya. Iya, anxious ya, gelisah. Nah, itu juga bahaya karena kalau misalkan kita merasa ketakutan yang berlebih, ya namanya sesuatu yang berlebih pasti nggak baik lah ya. Nggak baik, iya. Nggak baik. Kepedean juga nggak baik kan, berlebih. Iya, jadinya besar kepala. Besar kepala juga nggak baik. Jadi ini ketakutan berlebih ya. Iya, jadi make everything balance. Semuanya harus balance, nggak bisa nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Iya, karena takut pun kita butuh takut sih. Iya. Butuh juga supaya misalnya kita melakukan sesuatu, kalau ada rasa takut kan kita jadi lebih aware sama mungkin resikonya apa aja. Ya, kita itu yang jadi lebih hati-hati, bener takut. Tapi kalau takut berlebih itu kayak rasa takut yang ada tuh dikasih kaca pembesar gitu loh. Jadi kayak terlihatnya lebih besar gitu. Padahal nggak segitu. Nggak segitunya gitu. Ya. Nah itu bisa dibilang takut berlebih juga salah satu menurut Halodoc ini tadi. Salah satu tanda dari orang yang insecure. Kemudian nomor 3 itu ada mau batuk. tidak mau keluar dari zona nyaman seperti yang dibilang tadi ya. Udah dibahas. Nah, ini aku bacain. Seorang yang memiliki kecemasan dan ketakutan pada tantangan umumnya akan enggan keluar dari zona nyaman. Rasa takut dan cemas menjadi salah satu alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, memang kalau misalkan nggak mau keluar dari zona nyaman itu pasti banyak sebab ya. Ya, dan bisa jadi ini adalah salah satu tanda dari insecure. Mungkin dia merasa nggak bisa, merasa kayaknya tempatku bukan di sini, skillku nggak sampai di situ. Akhirnya dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Mungkin bukan yang aku nggak bisa tapi aku pasti nggak bisa deh. Gitu. Jadi belum nyoba dulu, tapi udah nyerah. Udah pasti nggak bisa. Ya, gitu. Dan yang terakhir, sering membandingkan diri dengan orang lain. Kayaknya ini yang juga sering terjadi ya. Iya. Paling inilah ya, apalagi maksudnya sekarang di zaman yang kita pasti semua update kehidupan kita kan lewat medsos ya semua. Kan kayak kita disajikan di depan mata langsung gitu. Nih teman-temanmu kayak gini. Jadi walaupun kita awalnya mungkin nggak niat membandingkan, tapi akhirnya karena lihat. Iya kan story tinggal gitu. Males gitu. Sampai kayak gitu ya drama ya. udah sampai sini padahal kan yang dibalik story atau dibalik itu kan yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita sebenarnya membandingkan dengan yang nggak apple to apple lah intinya gitu. Compare-nya nggak pas lah gitu. Yang kita kalau misalkan ngebandingin kita sama katakanlah anaknya Bill Gates gitu ya beda ya. Ya kan betul. Atau mungkin sama Sedah Mirah juga kita nggak bisa kan. Udah nggak bisa. Compare-nya nggak bisa. Dia udah dari lahir ya udah. Betul. Jadi kalau mau compare boleh, tapi ini compare itu untuk hal yang positif ya. Mungkin lihat dia bisa gini karena apa. Iya. Mungkin dia karena belajar lebih tekun atau dia ada tutorial apa yang dia pelajari akhirnya dia bisa. Nah,
Kalau membandingkannya untuk itu menurutku nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Misalnya kan kalau dia bisa gini berarti kayaknya aku bisa deh gitu kan nggak apa-apa, lebih positif. Iya akhirnya jadi cari tahu. Nah, tapi kalau misalkan bandingkan yang nggak tahu lah. Iya, itu kan kayak balik lagi ke awal apa ya, kita itu mindsetnya gitu kan. Kalau misalnya mindsetnya kita udah insecure pasti melihat kayak gitu itu kayak apa ya, ancaman gitu loh buat kita. Padahal kan hidupnya beda-beda ya. Jadi sebenarnya harusnya tidak mengancam keberadaan atau kesuksesan kita gitu. Tapi mungkin kalau kita udah mindsetnya emang udah secure sama diri sendiri, kalau ngelihat orang lain sukses, mungkin malah jadinya vibes-nya apa sih? Kayak lebih positif thinking gitu loh. Bilangnya malah jadi motivasi atau apa gitu. Gitu. Jadi tuh secure dan insecurity-nya itu justru jadi dasar buat apa semuanya ya. Betul. Nah, ini kita baca lagi selanjutnya di artikel ini bahwa insecure itu berdampak pada kesehatan mental. Nah ya, kan? Kalau ngomongin kesehatan nggak cuma jasmani tapi ada juga kesehatan mental yang mungkin nggak semua orang tahu kalau kondisinya lagi mungkin dia tidak baik-baik saja, benar nggak sih? Nah, salah satu indikatornya itu tadi yang kita udah bacain. Jadi mungkin kalau kalian merasa ada di salah satu dari 4 yang kita bacain, mungkin ya nggak belum tentu ya, mungkin kalian lagi merasa itu tadi insecure. Ya insecure. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngerasa insecure ya itu kayak jadikan itu sebagai apa ya? Alarm lah ya. Alarm, waduh aku kayaknya udah mulai banding-bandingin yang nggak sehat. Ya nggak sehat gitu. Itu udah jadi alarm buat kita supaya kita mulai apa ya, lebih bersyukur lah. Singkatnya diatasin, pokoknya diatur insecurity itu kan, karena kan pasti akan ada dan datang dan pergi gitu deh kayaknya kan. Di setiap apa kayak hidup kita gitu kan, ganti umur, ganti fase kehidupan pasti insecure beda-beda gitu. Karena cuma gimana caranya ngontrol aja. Iya, cara ngontrol bagaimana, karena memang itu hal yang manusiawi insecure ya. Kita merasa waduh aku kok nggak bisa, dia bisa. Nah itu tuh kayaknya sesuatu yang alamiah, datang sendiri gitu. Tapi bagaimana kita menghandle ketika itu datang, nah itu yang akan membedakan satu dengan yang lain sepertinya ya. Betul. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Nah tadi kalau kita sudah baca artikel, kita juga udah mengemukakan pendapat kita ya. Tadi di awal-awal penyebabnya apa, bahaya atau enggak, terus definisinya secara singkat banget jadi udah dibahas. Nah kita mau bicara soal pengalaman nih. Nah tadi dia juga udah mention bahwa cowok dan cewek itu katanya beda. Iya beda banget. Bedanya di mana nih? Aku mau denger dulu dari versi cewek. Kalau insecure versi cewek itu pasti penampilan nomor 1 sih itu. Karena berkaca dari kalau misalnya aku pun ketemu teman-teman sesama cewek, pasti yang dibahas tuh itu jerawatku kayak gitu. Aduh apa? Padahal ini nggak dilihat siapa-siapa nih ya intinya. Kayak cuma apa nongki gitu kan. Tapi kayak bentar harus jadi sibuk nutupin atau misalnya apa kalau aku belum pakai lipstik aja tuh udah kayak aduh jangan gitu, nggak berani keluar gitu kan. Jadi penampilan dan itu juga kayaknya efek juga dari society ya, maksudnya kan ada standar kecantikan tertentu yang di accept lah di masyarakat itu yang kayak apa kayak gitu. Jadi apa namanya insecurity itu kadang-kadang yang untuk kaum wanita tuh lebih besar gitu loh di bagian penampilan gitu. Secara fisik ya. Secara fisik gitu. Jadi kayak itu jadi obrolan apa ya sehari-hari lah kita kalau misalnya di antara ciwi-ciwi gitu. Itu sih yang paling kerasa. Terus juga kalau misalnya insecurity-nya juga soal kalau di umur sekarang ya, late 20s ya. Itu kan yang cewek-cewek itu pasti ada, ini hanya berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau di antara teman-temanku yang seumuran juga itu pasti 1 atau 2 kali itu pasti kita ditanya kayak kapan menikah, terus kayak yang lain udah kayak gini, yang lain inget loh kamu tuh cewek kayak gitu. Selalu ada kata-kata gitu. Jadi karena kalau cowok sih nggak apa-apa mau nikah umur berapa aja, beneran itu tuh. Iya nggak gitu juga, kan tergantung keluarga masing-masing, tergantung ini. Cuma entah kenapa ternyata kata-kata itu, istilah itu tuh kayak pasti ada gitu loh, walaupun mungkin nggak yang setiap orang ngomong gitu nggak, cuma kan bikin kita sadar juga, kenapa sih gitu ya, kamu tuh punya jam biologis aja gitulah. Jadi tahu kan dia memang benar, cuma artinya hal itu tuh selalu disuarakan orang gitu loh. Jadi ada insecurity cewek tuh yang di penampilan dan juga apa namanya ya, itu apa ya, bagian apa ya, ya karir ya apa untuk menikah, berumah tangga, nah kayak gitu itu. Jadi itu
kadang-kadang bikin ini juga ya, insecure begitulah betul. gitu. Jadi apalagi misalnya orang-orang yang ya itu kembali lagi tergantung dengan apa lingkungan dan juga tujuan masing-masing ya. Misalnya ada yang memang udah pengen banget punya pacar seperti itu tapi nggak dapat, tapi temen-temennya semuanya tuh udah menikah ada, itu udah pasti makin gitu, ih kok aku enggak gitu. Tapi beda lagi misalnya memang ada orang-orang yang mungkin belum berencana atau memang nggak nyari dan segala macam, pasti akan berbeda respon gitu loh. Ketika ditanya kayak gitu, ketika gitu. dihadapkan kayak gitu ya. Benar gitu sih. Jadi kalau cewek sih kayaknya lebih ini. Kata cowok gimana nih? Kalau versi cowok sebenarnya penampilan itu iya, tapi cowok itu bukan penampilan yang apa ya, fisik gitu loh, nggak fisik banget. Tapi mungkin nggak porsi obrolannya di antara teman-teman circle kan nggak gede kan. Betul. Jadi kalau cowok itu kayaknya gini deh, ketika dia bisa kayaknya beli sesuatu, pencapaian lah, pencapaian ya, achievement ya pasti ya. Kayaknya kalau sering diobrolin itu sama cowok-cowok itu obrolannya itu kayak pencapaian, dia tuh udah. Iya udah karir, cuman kalau menurutku karir di usiaku sih kayaknya belum terlalu banyak yang ngobrolin, dan kebetulan memang teman-temanku juga nggak terlalu mempermasalahkan soal karir sih, tapi lebih ke pencapaian. Karena pencapaiannya nggak ngomongin soal karir ya, maksudnya pencapaian dia udah pernah ngapain aja, terus dia itu sudah pergi kemana aja, terus dia itu kalau dalam hal yang fisik kayak katakan kalau aku ikut komunitas lari, dia pernah lari itu berapa kilo segala macam. Jadi pencapaian yang semacam kayak gitu. Nah tadi yang pertama itu pencapaian bisa beli something. Karena aku sempat bilang gitu kan. Benar. Something tuh masalahnya merek skincare, jadi aku kayak bisa something, wah kok. Something merek skincare. Oke. Sorry agak salfok ya. Jadi kaget gitu kamu bilang beli something. Wow. Apa nih, serumnya apa? Tonernya Bang? Kayak lipstick enggak ya? Oh ya, oke. Enggak, jadi cowok itu biasanya pembandingannya di hal-hal kayak gitu. Misalkan dia bisa beli sesuatu kayak itu tadi. Dia bisa beli sepatu kayak gini nih branded. Dia bisa. Terus yang berhubungan dengan hobi-hobi kali ya, misalnya kayak orang yang suka sepeda, terus yang kayak membandinginnya, oke. Terus jadi barang-barang yang katakanlah branded itu bisa bikin cowok itu insecure itu kalau seenggaknya di lingkungan yang sering tak temuin kayak gitu. Jadi kalau cowok itu lebih ke situ. Jadi fisiknya itu bukan hal, aduh rek berat badanku lagi naik, kayaknya kalau cowok nggak terlalu mikirin kalau itu cewek sih. Mah kita sampai membandingkan app gitu ya, punya appnya gitu kayak gimana body score kamu? Nah itu penting sih. Penting, iya benar-benar. Kalau untuk cowok itu kayaknya nggak terlalu dilihat gitu loh. Nggak terlalu dilihat. Jadi kalau di tongkrongan emang kita nggak pernah ngobrolin soal fisik sampai yang kayak gitu fisik cuman kayak baju yang itu tadi, baju branded, terus brand-brand tertentu yang mungkin kita belum punya. Kalau misalkan kita join ke komunitas something itu jadi kayak wah banget, dan di situ mungkin dalam komunitas itu akhirnya kita ngebandingin lagi kita dengan yang lain. Betul. Terus pencapaian lain mungkin dia udah bisa beli mobil, ada yang udah bisa beli rumah segala macam. Nah itu bisa bikin, kalau versi cowok ya itu bisa bikin insecure kayak gitu. Cuman kalau itu tadi kalau ngomongin soal nikah belum nikah, kayaknya cowok itu malah jarang banget. Di lingkunganku seenggaknya ya, nggak tahu kalau lingkungan yang lain. Lingkunganku seenggaknya jarang banget kita ngobrolin itu, karena dan jarang ditanya orang lain kan, maksudnya kayak ditanya tetap, cuman kita nggak terlalu dihubungkan dengan gendermu. Kalau kita nggak. Cewek tuh janganlah gitu loh, ada kayak cewek jangan lama-lama. Iya, aku gitu. Pernah punya pengalaman juga, yang ditanya itu bukan aku malahan, yang ditanya itu mamaku. Ditanya mamanya. Ditanya sama saudaraku. Jadi saudara-saudaraku kalau misalkan lagi ngumpul itu kadang misalkan aku lagi nggak ikut yang ditanya itu mamaku. Itu bias gimana? Dia udah punya pacar belum? Main terus kayaknya kelihatannya. Ya belum lah, biarin aja. Fokusnya kan mau itu ya, main dan pencapaian dan yang lain-lain itu kan. Udahlah biarin aja dia main-main. Terus tanggapannya saudara-saudaraku, ya udahlah biarin dia explore dulu, biar dia seneng-seneng dulu. Gitu. Jadi enak banget ya. Tapi ya itu tadi juga ada masing-masing kan. Kalau di dalam hal nikah belum nikah itu bukan terlalu hal apa ya. Tapi untung sih kalau keluargaku juga enggak segitunya gitu. Itu juga kayaknya ngaruh ya. Jadi sedangkan banyak teman-temanku yang lain yang lebih ini sih, pressure-nya tuh lebih ini banget gitu. Aku juga kenal ada orang yang kayak gitu. Apalagi yang cewek, jadi kayak apalagi ya dalam satu keluarga, terus dia cewek pertama, terus belum nikah, itu udah kayak kalau cerita itu tuh sampai mengingatkan salah seorang yang mungkin Anda juga kenal.
Siapa nih? Oh iya, oke. Inisialnya itulah ya. Oh iya. Nah itu. Oke, baik, iya kan kayak gitu ya. Jadi, itu mungkin ada di lingkunganku dan mungkin diedit nanti. Ya, nanti ku sensor ya. Jadi di lingkunganku ada cewek yang mungkin dia merasa insecure karena itu tadi. Pressure insecure itu karena Iya, belum punya pasangan. Pada saat itu ya, tapi sekarang sudah. Tapi sebelum itu dia tuh kayak insecure banget gara-gara hal itu. Pasti jadi pikiran tiap hari kan itu. Betul. Jadi pikiran tiap hari dan bener katamu mungkin versinya cewek dan cowok itu beda. Beda ya, ada beda di situ yang membuat insecure-nya itu. Gitu. Dan itu tadi ya, mungkin semakin bertambahnya usia juga tingkat insecure-nya atau penyebabnya itu juga bisa berubah. Iya. Ya dong, waktu kita SMA mungkin dulu sih waktu SMA kayaknya belum kenal istilah insecure. Kenal tapi nggak kita pakai sehari-hari kayak sekarang. Kalau sekarang kan bener kita, aduh insecure aku sama ini gitu kan. Dulu paling SMA tuh saingan pertemanan sih kayaknya dulu tuh kayak. Saingan pertemanan kayak gimana? Gini nih, maksudnya kalau bisa temenan kalau bisa temenan nama si A, B, C, oh iya, paham aku. Iya. Karena kan dulu waktu itu kan kayak teman adalah segalanya gitu loh. Betul. At least buat aku dulu, jadi kayak kalau bisa punya pertemanan yang, dan itu masih untung nggak ada Instagram dan yang lain. Kalau ada tuh mungkin malah bisa memperbesar insecurity, malah saingan-saingannya tuh makin pada ini kan. Pada masa itu kan masih belum terlalu booming, bahkan belum ada kayaknya memang. Dulu aja masalah duduk nggak sebelahan aja bisa rame. Gitu ya? Iya kan kita udah janjian besok duduknya bareng gitu. Apalagi sekarang kok aku nggak di tag loh, ayo gimana? Kok aku nggak di-mention? Sekarang ada istilah itu ya. Iya. Sekarang nggak di tag. Kok di tag fotonya kamu nggak pernah ada sih, itu bukan temennya ya kan, jadi banyak ini ya loh, berlapis-lapis gitunya. Semakin complicated kalau mau. Betul kalau zaman sekarang makanya usia juga beda. Bener, makanya bisa dipahami banget kalau insecurity itu jadi hot topic juga ya, lebih beberapa tahun belakangan begitulah, seiring lah sama perkembangan medsos tuh kayaknya. Betul, kayaknya yang pertemanan tadi tuh zamanku masih SMK sama kuliah awal-awal tuh kayaknya kayak gitu deh. Maksudnya kayak bukan geng-geng kayak geng-gengan gitu. Misalkan kita bisa temenan sama si A atau si B, itu rasanya kayak gimana gitu kan. Iya, bener-bener pengen gabung sama itu kok kayaknya keren gitu kan. Kayaknya seru, kayaknya keren gitu. Itu pada level usia saat itu saat itu. Itu 20-an awal 20. Sebelum 20 malahan kan SMA belum 20 masih. Oh iya, masih sweet 17 dong. 16 tahunan lah. 16 17 ya benar. Kalau sekarang udah beda lagi. Kalau sekarang mungkin aku lebih ke yang karir atau pencapaian kayak gitu. Kalau ngeliat yang wanita super independen terus waduh kapan aku bisa kayak gitu ya gitu lah. Jadi kayak beda-beda. Dan itu macam-macam ya memang penyebab insecure tiap orang itu bisa dipengaruhi umurnya, bisa dipengaruhi sama lingkungannya ya. Benar. Tapi yang mungkin yang bisa menjadikan pembeda kita sama yang lain, seenggaknya kita harus tahu lah gimana kita bersikap ketika kita merasa insecure. Iya. Ya, supaya kita nggak sama dengan yang lain gitu lah. Seenggaknya kita bisa meng-counter lah kalau lagi ada tanda-tanda insecure, kita udah tahu lebih peka lah gitu. lebih peka gitu supaya kita nggak terjerumus lebih dalam zona insecure itu tadi ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi ya di sesi yang kedua. Sesi pertama kita udah selesai, tapi aku ingetin bahwa sesi pertama ini seperti biasa aku rekam dan rekamannya akan aku tayangkan di channel kita di Disciples Media itu pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 jam 6 sore. Dan habis gini kita akan masuk ke sesi yang kedua, tapi setelah yang satu ini.